Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lindawati Batubara, CGP Angkatan 11, Unit Kerja SDN 101110 Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas koneksi antar materi dan kesimpulan modul 1.2. Saya akan menggunakan model refleksi 4P, yaitu 1. Peristiwa, 2. Perasaan, 3. Pembelajaran, dan 4. Penerapan. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 dan 1.2 adalah pada pembelajaran modul 1.1, saya memperoleh pembelajaran tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan ataupun pembelajaran lakukan seyogyanya berpihak kepada murid, yaitu guru hanya menuntun dan sebagai fasilitator untuk memberikan tempat atau ruang pada anak untuk mendapatkan pembelajaran dan mengkondisikan supaya anak belajar sesuai dengan kodratnya sehingga memperoleh kemerdekaan dalam belajar. Pada modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Di sini saya sudah paham mengapa manusia bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ada nilai guru penggerak dan peran guru penggerak yang harus diamalkan oleh seorang guru penggerak. Momen yang menantang, yaitu saat melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam pembelajaran, yang mana saya harus berusaha untuk menerapkan sedikit demi sedikit pengalaman yang saya peroleh di dalam pembelajaran saya. Kemudian saat mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu, di mana pada waktu itu saya harus mencurahkan pikiran dan tenaga saya serta waktu untuk segera dapat menyelesaikan tugas tersebut. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2, yaitu kita perlu memahami prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Selanjutnya, perasaan. Saat momen ini terjadi, hati saya merasa tergugah dan serasa bangun dari segala ketidaktahuan, di mana melalui pembelajaran modul 1.1 saya mendapat pencerahan bahwa di dalam pembelajaran kita diberi pengetahuan dan ilmu bagaimana cara menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya sadar bahwa keberhasilan dalam mendidik bukan hanya diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif, melainkan harus melihat dari semua aspek. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru akan dikatakan gagal dalam mendidik jika ada muridnya yang mendapat nilai rendah. Saya menganggap semua murid itu sama, sehingga saya memberikan perlakuan dan pembelajaran yang sama pula kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajar masing-masing. Sekarang saya berpikir bahwa murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, sehingga kita sebagai guru bertugas
untuk menuntun, mengarahkan mereka sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat. Dalam pembelajaran, tidak hanya mentransfer ilmu, melainkan kita harus menuntut murid agar mereka mendapatkan budi pekerti yang luhur. Selanjutnya, yang terakhir, penerapan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah: 1. Mengutamakan kepentingan murid, di mana di dalam pembelajaran yang dilaksanakan harus mengutamakan kepentingan murid yang didasari oleh peran guru hanya menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Guru berperan sebagai fasilitator yang harus semangat untuk memberdayakan dirinya serta memanfaatkan aset kekuatan yang ada untuk menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi muridnya. 2. Pembelajar sepanjang hayat, artinya menggambarkan guru penggerak sebagai pembelajar sepanjang hayat untuk terus belajar demi memampukan dirinya dalam melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. 3. Melakukan refleksi, di mana refleksi dijadikan sebagai kebiasaan dan kebutuhan, bukan sekedar sebagai tugas menyelesaikan tagihan. Dalam hal ini, seorang guru harus memaknai pengalaman yang terjadi sebagai dasar untuk mengambil tindakan selanjutnya. 4. Berkolaborasi. Dalam hal ini, seorang guru penggerak harus mampu membangun rasa saling percaya dan menghargai serta berkomunikasi yang baik kepada semua pihak demi tercapainya peningkatan mutu pembelajaran. Yang 4, berkolaborasi. Saya sebagai seorang guru penggerak harus mampu membangun rasa saling percaya dan menghargai dan berkomunikasi yang baik kepada semua pihak dan melakukan kerjasama untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi, setelah melakukan refleksi, saya mengambil kesimpulan. Sebagai seorang guru penggerak, harus dapat mengamalkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, harus memiliki nilai dan peran guru penggerak. Oleh sebab itu, jadilah seorang guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian pemaparan saya. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.